Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur boleh berjumpa kembali bersama-sama di hari ini, hari Rabu 14 Oktober 2020. Melandasi akan seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, keberadaan kami sampai hari ini dalam kuat, sehat, bahkan hidup yang boleh kami nikmati, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Ajar kami Tuhan bersyukur kepada Engkau untuk segala perkara yang Tuhan izinkan kami nikmati dalam kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan, di sepanjang hari ini pun Tuhan, dalam rupa-rupa kehidupan yang akan kami jalani, dalam segala hal yang akan kami kerjakan ya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami semua, memberikan kepada kami kesadaran untuk boleh terus bersandar kepada Tuhan. Mengawali ya Tuhan seluruh langkah perjuangan kami hari ini, kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkata-katalah kepada kami semua ya Tuhan, melalui hamba-Mu yang Engkau boleh pakai melalui media ini, sehingga ya Tuhan setiap kami boleh mendengar dengan baik kalimat firman Tuhan, dan kami boleh mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan sendiri. Ampunilah seluruh pelanggaran kami ya Allah, sapalah kami melalui kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja, pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-23. Kitab 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 23. Keruntuhan kerajaan Israel. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka berdiam, baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Di sana di atas segala bukit itu mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan tertawan dari depan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Mereka beribadah kepada berhala-berhala walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, janganlah kamu berbuat seperti itu. Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik, berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu, dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku, para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka, walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, janganlah berbuat seperti mereka itu. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka, dan telah membuat 2 anak lembu tuangan, dan juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit, dan beribadah kepada Baal. Tambahan pula, mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api, dan melakukan tenung dengan telaah, dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka, tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Jadi Tuhan menolak segala keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok, sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Ketika ia mengoyakkan Israel daripada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikuti Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar.
Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam, mereka tidak menjauhinya. Sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraan semua hambanya, para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur, ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini. Amin. Tema perenungan kita pada hari ini adalah jangan menyakiti hati Tuhan. Jangan menyakiti hati Tuhan. Berbicara tentang sakit hati, maka itu adalah sebuah perkara kehidupan yang pasti semua orang sudah mengalami. Bahkan kita lihat tren lagu-lagu dangdut, ada muncul lagu sakitnya tuh di sini. Bahkan kita ingat ada penggalan lagu trio ambisi yang tembang lawas mengenai satu kali kau sakiti hati ini masih dimaafkan, 2 kali masih dimaafkan, tapi kalau sudah 3 kali berulang-ulang kali tidak bisa lagi saya maafkan. Saya kurang bisa menyanyikannya ya, Bapak Ibu mungkin yang orang-orang zaman dulu pasti hafal tentang lagu ini. Nah, itu adalah perasaan manusia. 1-2 kali it's okay lah, masih boleh, tapi berkali-kali bagaimana ya perasaan saya ketika disakiti? Itu perasaan normal kita sebagai manusia. Nah, pembacaan kita hari ini berbicara tentang akibat dari rasa sakit hati yang dialami oleh Allah karena umat pilihannya. Kalau kita baca pasal 17 ayat pertama sampai yang ke-6, di sana dikisahkan bagaimana orang Israel, kerajaan Israel yang di bawah pimpinan Raja Hosea bin Ela terus melakukan hal-hal yang tiap hari, tiap saat tidak pernah berbalik menjadi bertobat, tapi mereka terus mendukakan hati Tuhan. Dikatakan mereka hidup seperti orang kebanyakan pada saat itu. Mereka ikut-ikutan menyembah berhala. Mereka mendirikan tiang-tiang penyembahan untuk berhala. Mereka kemudian melakukan tenung, melakukan telaah, melakukan sihir, seperti kehidupan kebanyakan orang yang tinggal di sekitar kehidupan kerajaan Israel pada saat itu. Bahkan dikatakan mereka pun juga ikut-ikutan mempersembahkan anak mereka ke dalam korban api dibakar untuk dipersembahkan, layaknya cara peribadatan orang-orang yang tidak mengenal Allah yang hidup di sekitar mereka. Sehingga kalau kita baca di dalam pasal yang ayat yang sebelumnya dikatakan Allah mengizinkan Salmaneser yang kelima, Raja Asyur datang memberikan satu peringatan yang besar yang akan diingat dalam sejarah Israel. Bagaimana Allah kemudian membuang umat pilihan ini ke dalam pembuangan di Asyur melalui pemerintahan Salmaneser pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 dikatakan, mengapa sampai kemudian mereka dibuang oleh Tuhan? Mengapa sampai kemudian orang Asyur yang tidak mengenal Tuhan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat mendidik umat pilihannya? Ayat yang ke-7 jelas mengatakan, hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka. Berdosa dalam pengertian mereka terus-menerus melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Padahal mereka punya perjanjian yang resmi dari Tuhan. Bagaimana ketika Musa menerima perjanjian dari Gunung Sinai bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan dan Allah adalah Allah mereka, maka mereka hanya boleh menyembah kepada Allah menurut perintah-perintah dan ketetapan dari Allah. Tetapi ketika mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, mereka hidup di dalam sebuah kenyamanan yang Tuhan terus nyatakan. Mereka lupa akan kebaikan Tuhan. Tema minggu kemarin di dalam gereja Toraja, bagaimana kita hidup dalam kemurahan Tuhan. Bagaimana orang Israel yang telah dipelihara oleh Tuhan, orang-orang yang dulunya menerima banyak kebaikan Tuhan, hanya karena persoalan-persoalan sepele, kemudian melupakan, bahkan dalam tanda kutip, meniadakan Tuhan dari kehidupannya. Mereka lupa akan kebaikan Tuhan. Dan bukan hanya sekedar lupa, terus berbuat dosa dan tidak mengalami pertobatan. Karena Alkitab mengatakan ayat yang ke-14, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Mereka justru menegarkan tengkuknya seperti nenek moyang mereka. Mereka tahu bahwa ini perintah Tuhan, tapi mereka mau hidup menurut cara hidup orang kebanyakan pada saat itu, yang jelas orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kita hari ini,
sekalipun dalam masa pandemi, kita boleh mengingat bagaimana Tuhan memelihara kita. Dalam kemurahan dan kebaikan Tuhan, Dia melawat dan menjaga kita. Sekalipun mungkin ada hari ini yang harus berbaring karena sakit, bukan karena COVID tapi penyakit yang lain, tapi masih boleh merasakan kebaikan Tuhan. Kalau ada waktu sejenak, Tuhan seakan-akan berdiam dalam kehidupan kita. Jangan kemudian kita seperti orang Israel yang melupakan Tuhan. Bahkan jangan menjadi orang-orang yang mulai ikut gaya hidup orang yang tidak mengenal Allah. Mengapa? Karena bukan hanya Israel yang kemudian akan mengalami pembuangan. Kita pun umat berdosa, orang pilihan pada zaman sekarang. Ketika terus memberikan sakit hati kepada Tuhan, yaitu kita melupakan kebaikan dan kemurahan Dia, dan terus memupuk dosa dari hari ke hari tanpa ada kesadaran untuk mau bertobat, maka Tuhan akan tidak segan-segan membuang kita, menjauhkan kita dari kasih karunia-Nya. Biarlah melalui perenungan firman Tuhan hari ini Bapak Ibu, waktu diberikan oleh Tuhan bagi kita, usia panjang hari ini merupakan waktu dan kesempatan untuk bertobat kepada Tuhan. Kalau dalam hidup kita terus melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, kita banyak melihat dan meniru gaya hidup orang yang tidak mengenal Tuhan, kita terus memupuk dosa dari hari ke hari. Mari melalui perenungan firman Tuhan hari ini, kita bersama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan, akui, syukuri kebaikan Dia, dan bertobatlah selagi pintu pertobatan, kesempatan kehidupan masih dianugerahkan bagi kita. Sekali lagi melalui perenungan ini, janganlah menyakiti hati Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah kami yang penuh dengan belas kasih, tapi kami juga tahu Engkau Allah kami yang adil, yang tidak akan membiarkan setiap orang-orang yang terus melupakan kasih-Mu, bahkan menyakiti hati-Mu. Ya Tuhan, biarlah melalui perenungan firman-Mu hari ini, kami diingatkan, selagi punya kesempatan menikmati hidup, kami terus akan introspeksi seluruh kehidupan kami, belajar untuk terus hidup baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika kami boleh Engkau dapati berdosa ya Tuhan, berikan kepada kami senantiasa kesadaran untuk mengalami pertobatan. Bapa di sorga, kami menyerahkan kehidupan kami semua hari ini. Setiap kami yang boleh mendengarkan renungan pagi ini Tuhan, Engkau sapalah kehidupan kami semua. Dalam kami yang sedang dalam keadaan sakit, Tuhan Engkau tolong berikan kepada kami pemulihan kembali, boleh mengalami kesembuhan daripada Engkau. Kami yang sedang bergumul oleh karena persoalan-persoalan ekonomi, oleh karena relasi mungkin yang sedang terpecah, atau mungkin pergumulan-pergumulan yang lain, kami mohon Tuhan terus arahkan pandangan kami hanya memandang kepada Tuhan, sehingga kami tahu ya Tuhan, dalam pergumulan kami pun Allah hadir menyatakan kebaikan bagi kami. Kami yang hari ini ya Tuhan yang tidak bisa lagi beraktivitas oleh karena masa tua, oleh karena kami sudah menjadi orang-orang yang lemah secara fisik, kami mohon Tuhan terus berikan kepada kami sukacita menikmati usia indah yang Tuhan berikan bagi kami. Ya Tuhan, kami terus menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan tuntun kami semua mengerjakan hal-hal yang Tuhan kenan. Jauhkan daripada kami Tuhan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, sehingga seluruh aktivitas kami hari ini Tuhan memuliakan dan mengagungkan nama-Mu. Bapa Surgawi, kami juga berdoa bersama-sama Tuhan, mendoakan terus kondisi bangsa negara kami di tengah-tengah masa pandemi, di mana-mana ya Tuhan terjadi demo oleh karena undang-undang Omnibus Law. Ya Tuhan, kami mohon Engkau memberikan hati, memberikan ketentraman yang nyaman bagi setiap orang-orang yang hendak berdemo, sehingga ya Tuhan mereka boleh memikirkan dengan matang-matang segala hal yang dikerjakan. Dan biarlah ya Tuhan, pemerintah kami pun Tuhan boleh dengan pikiran yang jernih, boleh mengatasi setiap persoalan ini dengan baik. Secara khusus ya Tuhan, pandemi COVID-19 ini kami mohon Tuhan, daulat-Mu penuh kami rasakan, dan biarlah pemulihan yang daripada Tuhan boleh kami juga rasakan. Bapa Surgawi, seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini kami terus taruhkan dalam tangan kasih-Mu. Nikmati kami, berikan kepada kami ya Tuhan kenikmatan untuk boleh menikmati sukacita sepanjang hari ini. Secara khusus ya Tuhan, setiap kami
kami yang hari ini mengucap syukur oleh karena usia yang bertambah, oleh karena banyak berkat yang Tuhan boleh terus berikan kepada kami. Tambahkanlah sukacita kami terus bersyukur kepada Engkau. Terpuji Engkau ya Tuhan, inilah doa kami, ampunilah seluruh pelanggaran kami, kawal kehidupan kami Tuhan, berjalan dalam kebenaran-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu, demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini. Selamat menjalani hari kita di hari ini dan teruslah belajar hidup memuliakan Tuhan dalam seluruh aktivitas kita. Shalom dan selamat pagi.